Hai sahabat Lunjuk, bersama saya Arya dan bukan unboxing kok, tenang aja. Bukan juga review, karena kita pengen coba sesuatu hal yang berbeda. Kenapa? Karena kita baru aja nonton film Avenger Endgame. Sebelum kita melanjutkan video ini, gue cuma mau kasih tahu bahwa di video ini sama sekali nggak ada spoiler yang akan gue ceritain. Tapi gue akan ngebahas mengenai apa sih yang harus lo persiapkan sebelum lo menonton film Avengers Endgame ini. Dan nanti juga akan ada beberapa orang yang akan sedikit ngasih tahu kalian bagaimana sih feel pertama saat nonton di hari H, supaya kalian juga tahu dan ya setidaknya kalian bisa jaga-jaga lah ya. Jaga-jaga dalam artian bukannya berarti kalian harus ngapa-ngapain, nggak juga sih. Tapi setidaknya ada sesuatu hal yang harus kalian persiapkan sebelum kalian menonton itu. Oke, simak video ini. Dan mungkin juga akan ada trailer dari Avengers Endgame. God, seems like 1,000 years ago. I fought my way out of that cave. Became Iron Man. Realized I loved you. I know I said no more surprises, but I was really hoping to pull off one last one. The world has changed. None of us can go back. All we can do is our best. And sometimes the best that we can do is to start over. I saw all these people die. I keep telling everybody they should move on. Some do. But not us. Even if there's a small chance, we owe this to everyone who's not in this room to try. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. I like this one. Waktu nonton sih sebelah gue berisik sih. Kayaknya dia makan somai deh, soalnya bau ikan gitu. Terus dia komen-komen terus gitu. Tapi ya keren sih endgame-nya. Situasi di sekitar pada ada instastory. Gue nggak tahu sih buat apa. Cuman gue lihat banyak, karena gue duduknya agak di atas, gue lihat banyak layar-layar handphone nyala. Ketika beberapa adegan yang lumayan menggetarkan hati. Di sekitar gue sih tadi kayak paling kalau yang kayak keluar adegan-adegan yang itu kayak wow, terus yang kayak excited gitu lah pokoknya. Keadaan kita sih baik-baik aja. Kalau di bagian gue sih pada seriusnya nonton diem-diem aja. Paling cuman ngeselin aja sih kalau ada orang yang bolak-balik kamar mandi tuh. Wah, ganggu aja tuh, ngedisrek aja tuh. Wow, pertanyaannya cukup ngehe. Sebelah kiri gue sih gokil. Nggak banyak ngomong, menikmati. Sebelah kanan gue lumayan tai sih ya. Karena berisik banget, ganggu, polusi suara sih. Dia ngomongnya lumayan gede, jadi kayak anjir mau nikmatin, jadinya kayak ke distract. Tapi Endgame jadi bikin kita terlena dan oke. Lucu, banyak yang ketawa, tapi ada juga sih gue dengar yang ngorok tidur. Cukup seru karena banyak hal-hal yang lucu dan menarik jokes di sana, dan kita bisa ketawa rame-rame gitu karena pasti mostly yang pada nonton Endgame tuh udah tahu background
karakter masing-masing dari superhero-nya gitu. Dan yang tadi gue bilang, ketika ada scene yang bikin sedih tuh bener-bener gue merasakan kesedihan dalam bioskop itu. Situasi di sekitar kalau buat gue waktu itu lumayan kondusif sih, karena berhubung teman-teman juga, jadi nggak yang berisik, nggak yang norak gitulah, nggak yang rusuh, pokoknya lumayan kondusif lah. Lucu sih, rame, banyak adegan-adegan lucunya, jadi pada ketawa semua gitu, seru. Berisiknya itu ya gara-gara ketawa aja, udah gitu. Pada paling yang keselnya itu main HP sih, ada yang main HP gitu, jadi terang kan, kayak gitu aja sih paling. Oke, gimana? Pasti kalian udah penasaran banget kan? Dan sekarang tanggal 24 April 2019 dan udah banyak banget jadwal film dari si Avengers Endgame ini. Kalian bisa pilih dari berbagai macam bioskop. Dari ada Cinemax, Lotte Cinema, XXI, ada 21 mungkin, dan Flux, dan beberapa bioskop-bioskop kesayangan yang ada di sekitar kalian. Dan itu bisa dimulai dari jam 5 pagi bahkan. Bahkan ada beberapa studio yang buka 24 jam. Jadi kalian bisa langsung pilih aja jadwal yang pas untuk kalian nonton. Tenang aja, film Avengers yang kali ini bener-bener semua umur. Jadi kalau kalian mau bawa anak boleh, tapi kalau bisa anaknya itu yang udah cukup ngerti. Jadi ya kisaran 8 tahun ke atas lah ya. Kalau misalnya 5 tahun ke bawah, ya sebenarnya nggak apa-apa juga, tapi sayang aja sih kalian bawa, plus takutnya juga dia akan gampang bosan dan malah mengganggu orang di sekitar. Jadi gue menyarankan kalau kalian ingin bawa anak, lebih baik bawa anak yang udah cukup mengerti, atau enggak, lebih baik titipin aja ke orang tua. Kemudian kita berlanjut mengenai filmnya ini sendiri. Filmnya ini berlangsung selama 3 jam 2 menit. Itu di atas kertas, tapi saat kita mulai masuk, itu kita bisa spare waktu sekitar 15 menit dari jadwal yang ditetapkan. 15 menit ya, itu kira-kira, jadi belum tentu akan pas. Kayak contohnya tadi gue nonton di PS Plaza Senayan, itu jadwalnya 10.30, tapi kira-kira antara 10.40 atau 10.42 baru filmnya udah mulai. Jadi kalau kalian mau telat-telat dikit karena beli makanan atau mau ke WC dulu, it's okay. Karena biasanya ada trailer-trailer dari film-film yang selanjutnya, jadi kalian bisa ada spare waktu sekitar 10-15 menit. Jadi itu, tapi sekali lagi, itu kira-kira ya, waktu kira-kira. Jadi jangan jadikan patokan. Kalau perlu datang di saat jam yang tepat. Tapi filmnya itu sendiri sebenarnya nggak persis 3 jam 2 menit. Mungkin 3 jam 2 menit itu dari film itu awal mulai muncul, opening scene-nya, sampai title credit-nya selesai. Sebentar, kalian mau gue ceritain title credit atau enggak? Atau kalian mau merasakan sendiri? Ya, cukup diingat bahwa ini film terakhir dari Marvel Cinematic Universe yang edisi ini. Jadi begitu. Karena film ini memakan waktu 2,5 jam lebih, gue menyarankan untuk tahan pipis dulu atau pipis lebih banyak. Dan juga di dalam, gue saranin jangan ngambil cemilan yang asin-asin atau makan yang berat-berat atau banyak minum. Why? Karena itu akan membuat kalian pengen ke WC. Beneran deh, lebih baik jangan ke WC. Kenapa? Karena kalian akan banyak ketinggalan hal-hal penting di dalam film ini. Jadi itu dia yang tadi. Oke? Kemudian gue juga nggak menyarankan buat kalian mengambil jadwal film malam. Karena ada beberapa sinema yang menayangkannya hampir 24 jam. Jadi ada yang mulai dari jam 12, ada yang mulai dari jam 3, ada yang mulai dari jam 5. Gue nggak menyarankan banget. Kenapa? Pertama, kalau besok itu hari kerja, kalian akan ngantuk banget di tempat kerja kalian. Atau yang kedua, kalian bisa ketiduran. Jadi, please banget hati-hati dalam memilih waktu kalian ingin menonton Avengers Endgame ini. Buat kalian yang masih belum mengerti mengenai Avengers Endgame ini, gue menyarankan kalian untuk mulai menonton film-film Marvel sebelumnya. Mau tahu urutannya? Kira-kira begini urutannya. Jadi kira-kira begini urutan nonton film Marvel sebelum kalian nonton film Avengers Endgame. Yang pertama, kita akan flashback sedikit ke tahun 2011. Kalian harus nonton Captain America The First Avengers. Sesudah itu, kita maju ke depan ke tahun 2019, kita nonton Captain Marvel. Dari tahun 2019 kita mundur lagi ke 2008. Kita akan nonton film Iron Man original. Lalu 2010 Iron Man 2, berlanjut ke 2008 The Incredible Hulk. Lagi-lagi The Incredible Hulk. Gua pertegas ya, 2008 The Incredible Hulk, bukan Hulk yang dulu banget itu. Nah, lalu kalian nonton film Thor yang tahun 2011, baru abis itu kalian bisa lanjut ke Avengers yang di tahun 2012. Lalu kemudian kalian bisa lanjut ke 2013 ke Iron Man 3, lalu berlanjut ke Thor yang The Dark World tahun 2013, lalu kalian bisa ke 2014 untuk nonton Captain America Winter Soldier, lalu kalian bisa jalan-jalan sedikit keluar dari bumi, yaitu ke Guardian of Galaxy yang pertama, yaitu di tahun 2014.
lalu kalian ke 2017 nonton Guardian of Galaxy Volume 2, lalu abis itu di tahun 2015 kalian nonton Avengers Age of Ultron, lalu berlanjut ke tahun 2015 juga ada Ant-Man, lalu kalian berlanjut ke Captain America Civil War, lalu kemudian kamu bisa nonton Doctor Strange, lalu kalian bisa nonton Spider-Man Homecoming, habis itu kalian bisa nonton Black Panther, lalu lanjut kalian bisa nonton Thor Ragnarok, lalu kalian bisa nonton 2018 Avengers Infinity War. Nah, sesudah Avengers Infinity War, kalian jangan langsung nonton Avengers Endgame, tapi kalian harus nonton dulu Ant-Man 2018 yang judulnya Ant-Man and the Wasp. Karena ini yang menjadi kunci dari film ini sebenarnya. Jadi biar kalian nggak bingung-bingung banget. Nah, baru abis nonton Ant-Man, kalian baru lanjut ke Avengers Endgame. So, itu ada 22 film yang cukup lama. Jadi kalian bisa cek dulu satu persatu. Kalau kalian udah pernah nonton ini semua, it's okay. Nggak ada yang perlu lagi kalian lakukan. Kalian cukup merefresh aja. Dan setelah itu kalian bisa dengan mantap lah nonton Avengers Endgame. Jadi kalian nggak pusing-pusing banget. Gua rasa sekilas itu aja. Tapi buat kalian yang penasaran sebenarnya nih filmnya gimana sih? Dan ini ada beberapa teman-teman gua yang akan memberikan reaksi setelah mereka menonton Avengers Endgame. Mengharukan. Predictable. Wow. Mantep boy. Perfection. Emosional. Sedih. Emosional. Seru. 9,7. 8,5. 10. 8,7. 10 kalau gua. 9, 9. 9,5. 9,9 lah. 9. Captain Marvel. Captain Marvel. Captain Marvel. Iron Man. Gua Spider-Man. Tapi yang gue tunggu juga Doctor Strange karena gokil. Tony Stark. Captain Marvel dong. Iron Man sih. Wah tentu lah. Rocket lah gue lah. Rocket dari Guardian of Galaxy. Jadi kira-kira inilah video persiapan sebelum kalian menonton Avengers Endgame. Semoga kalian bisa menikmati Avengers Endgame bersama dengan teman-teman kalian. Jangan lupa kalau kalian suka tekan tombol like, dan kalau kalian senang dengan video ini dan video-video kita lainnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng kalian supaya kalau kita ada update video-video, kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Gua Arya, salam telunjuk.